Iya, dia punya sejarah di Islamic Center dan sejarahnya mungkin prestasinya udah nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh ya udah, warahmatullahi sok. wabarakatuh. Jangan belang bahasanya ya, standar internasional ini. Pakai bahasa Indonesia. Kardiansah, sobat lama, bukan sobat lama. Emang kita sahabatan? Kayak lagu di sekolah dangdut. juga beda kelasnya orang. Iya, beda kelas. 3 tahun beda kelas. Iya, beda kelas. Walaupun saya angkatan juga Cuma satu agama aja yang mungkin misalnya kita kayak ketemu ukhuwah aja bahasa gua ya, keren kan? Terus gimana nih? Ini apaan? Endorse iklan? Tahu Tahu ya? tengkorak. Ya udah sok. Ngerti gue. Ini apaan, mau ngapain kita? Ngobrol aja. Oh, ngobrol. Ngobrol santai. Ya udah. Cing, Jadi Uci apa Ferdiansa? Ucing lah. Panggilannya kan Ucing. Oh, iya. Ferdiansah mah kan ijazah doang. Iya, Herdiansa. Kalau di jasa gak pakai Y, Herdiansa. Kalau di KTP pakai Y, Herdiansa. Loh, kok bisa beda, Cing? Ya bisa lah, takdir. Enggak, maksudnya gue ngapain ini? Gue udah kayak apaan gitu kan? Apa, podcast gitu. Ini podcast apa? Podcast. Bukan gibah online. Podcast. Oh, podcast. Udah, sok. Iya, kemarin kan si Rizky baru launching buku tuh, bukan launching, Deng. Ya maksudnya bikin buku, terus kemudian Open PO lah ya, Open PO. promosi dengan Open PO di medsos, juga ya sama tim penerbitnya. Terus kemudian di dalam bukunya tuh diceritain tentang kisah hidup perjalanannya lah. Oh iya, gue baru nemuin tema yang bagus buat malam ini, buat YouTube ini. Apa tuh? Tilas balik SMK Muhammadiyah Cianjur. Mungkin ini bagian sejarah karena mungkin teman-teman juga bingung siapa Rizky gitu ya. Ya mungkin ini podcast buat ditonton sama adik-adik kelas aja, Islamic Center mungkin. Oh, emang Islamic ya? Oh yaudah, masuk. Anjir, Pauji kalau lihat nih repot nih. Ya udah, terus gimana? Yang ngerokok kita kan nggak baik buat adik-adik kelas gitu kan. Iya sih. Iya kan, nggak baik kan. Tapi kalau ngomongin Rizky itu pasti ngomongin Kebaikannya. Iya, pasti kita ngomongin kebaikan, yang keburukan lah. Iyalah. Iya. Nggak, maksudnya si Rizky itu kan banyak apa namanya teh? Capaian-capaian. Iya, dia punya sejarah di Islamic Center dan sejarahnya mungkin prestasinya udah nasional. Dia punya sejarah dan dia punya prestasi nasional khususnya buat sekolah kita. Iya. Karena kebetulan kita emang diiketin di sini karena Generasi sama-sama terburuk lah kita mah. anjir, itu udah kayak One Piece sih gitu ya. Enggak, lo ya doang yang buruk, gua mah jahat gitu ya. Iya, gimana nggak buruk? Gimana sih? Buruk-buruk. Tapi seenggaknya gua adalah Adalah. gitu ya. Ada mungkin kalau ada adik lihat pajangan piala adalah nama adalah ya. Orangnya di banner panggedean atau mimiti iya dengan Apa? ngajual gitu. Nah, itu mah terserah lu deh pokoknya. Nggak ada. Kalau ngomongin Rizky kemarin, emang kan dia salah satu sahabat. Kalau lu bukan. Kalau Rizky emang ya orang baik, salah satu yang hebat. Kalau ngomongin sejarah di Islamic Center juga, gue masih inget waktu pelepasan kelas 3 angkatan pertama dia. Mungkin kalau angkatan pertama SMK Muhammadiyah, kalau gak salah 17 orang siswi pada waktu itu. Dia sebenarnya 2 tingkat lebih senior, dia kelas 3, gue kelas 1 pada waktu itu. Betul. Pak Oji mungkin masih kepala sekolah nggak? Masih kepala sekolah. Pak Oji bilang padahal kalau nggak salah ya, Bapak belum tentu bisa nemuin sosok seorang Rizky Putra Dewantoro katanya. Karena dia orang yang baik, hebat, tegar, teguh dan sebagainya. Mungkin gue adalah salah satu orang yang kalau di kader mungkin di kader ya sama dia. Terus di waktu itu juga setelah pasca sekolah juga kerja juga sama dia sekitar berapa tahun, serumah sama dia, emang orang hebat gitu. Dia salah satu orang yang mungkin kalau era-era lama ya, kalau sekarang kita udah zaman WhatsApp, zaman
chat, zaman udah era-era milenial banget dah. Tapi kalau zamannya SMS, mungkin teman-teman yang pernah ingat dengan Oh iya. dia tuh Indosat ada dia orang yang punya prestasi nasional. Bagi gua pada waktu itu dia generasi pertama yang sekolah baru 17 siswa-siswi bisa nembusin prestasi Indonesian Wireless Indosat Wireless Indonesia kompetisi apalah IWIC kalau nggak salah di Indonesia Competition ya itulah pokoknya bukan IWIC tapi Communication, ya itu apa gitu pokoknya IWIC yang Itulah. yang diprakarsai oleh Indosat. Dia tuh ada satu pencetus ide SMS warna juara ketiga kalau nggak salah. Jadi emang pada waktu setahu gua Indosat bikin lomba buat adu kreatif atau tentang ide-ide ide-ide apa ya, ide-ide teknologi mungkin ya di bidang komunikasi. Dan Rizky itu salah satu orang yang bisa bikin prestasi nasional di angkatan pertama SMK Muhammadiyah. Gitu. Dan gua ketemu dia pada waktu itu apa ya? Iya di sekolah lah. Iya di sekolah, cuma Pasti. kalau nggak salah kalau ngomong nyambungnya ke Pijar pada waktu itu dia masih itu ketua ikatan pelajar Muhammadiyah kalau nggak salah. Dia itu PDN. Jadi gini. Pijar itu sebetulnya sejarahnya, ingat nggak salah satu guru kita? Enggak Gini. Pernah jualan majalah luar sekolah, Cing. Oh iya, waktu kalau nggak salah sekolah tut aja. Salah satu sekolah Man. Sekolah Man. Sekolah Man. Nah, dia tuh jualan di sekolah kita. Jadi ngejualin majalah sekolah orang, terus kemudian dijual ke kita. Kenapa guru itu jualan majalah orang terus dijual sama kita? Kenapa kita nggak bikin majalah aja, Cing? Gitu kan. Waktu itu kan awal mula diangkatnya tuh di Ranting sebetulnya, Cing, majalah Pijar tuh. Seingat gua kalau main Pijar itu kalau nggak salah waktu pengkaderan kalau nggak salah, pengkaderan Taruna Melati ya, Taruna Melati yang kebetulan ketua pelaksana itu Rizky. Emang Rizky juga waktu ketua daerah pada waktu itu. Ini spesialnya IPM lah menurut gue pada waktu. Beda dengan OSIS, beda dengan ya IPM ada tingkatannya, ranting, cabang sampai daerah. Waktu itu Cianjur Pak ketuanya Rizky, dia independen di luar sekolah ya. Karena gue emang bukan orang-orang yang dibesarkan di lingkup lembaga Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, dalam Taruna Melati kalau salah ada satu bentuk rangsangan untuk berpikir apa gagasan ke depan dan sebagainya. Iya, betul, Salah satunya pada waktu itu ya dulu bukan nggak ada Pijar, cuman gue berpikir ya sama sebenarnya intinya. Bener yang di dulu ada influence gitu, ada kenapa kita mesti beli majalah luar kalau kita bisa mampu bikin sendiri gitu. Kelas 1 abis TM1 terus ada influence masalah itu, bukan masalah sih sebetulnya mah. Ya karena kita dikader di TM1 untuk berpikir kreatif sehingga ya kita mikir gitu, kenapa sih guru jualan majalah ke kita? Kenapa nggak kita aja sekolah yang bikin sekolah kita gitu. Nah waktu itu kita ada gagasan itu, terus kemudian ngobrol dengan ya salah satu senior, bukan senior ya kakak kelas lah waktu itu Rizky, karena kakak kelas. Terus kemudian dia punya power di IPM, di organisasi, kenal dengan beberapa pengurus Muhammadiyah lainnya, lembaga Muhammadiyah. Ada Pak Marwan waktu itu yang ya, Pijar itu bukan IPM, setahu gue bukan IPM. Pijar itu independen. Betul independen, cuman tetap awal ya ruhnya juga kan logonya jadi kayak gitu, Cing. Iya, karena pendekatannya dengan Muhammadiyah, karena emang di sekolah Muhammadiyah akhirnya. Sebenarnya kenapa kita bahas Pijar ya? Kan udah gak ada. Biarin lah. Itu kan karya yang ya mungkin ada satu bentuk pengharapan buat teman-teman atau adik kelas di sebenarnya kalau Pijar kan salah satu prakarsanya gitu, prakarsa apa ya, pencetus atau apa gitu. Pada waktu itu kan
Rizky itu pas ke TM kalau nggak salah, setelah dengar gagasan itu nyamperin, gimana nih lu gini intinya gitu, kasarnya kan gitu. Ya udah sok aja, gue bilang gue bisa nge-layout, pada waktu itu gue bisa nge-layout, gue bisa desain, walaupun pada waktu itu terpengaruh desain itu dengan, karena gue emang suka musik underground, terpengaruh dengan gambar-gambar artwork tangan. Sampai dulu ada, kita punya pembina namanya Pak Fikri dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Dia bilang gue ini sadis banget, serem banget. Ya mungkin karena dia gak untuk kelas pelajar, mungkin bagi dia tuh gak pas, gak pas gitu. Sebenarnya kalau ngomongin pijar sih, pengharapannya sih sebenarnya pada waktu itu bukan di ini bukan masalah kita jual, ya mungkin itu salah satunya, kita kenapa mesti beli, kebikin sendiri gitu. Cuman pada waktu itu kan sangat perluasan ide dakwah mungkin ya, mungkin karena setelah kita juga punya cita-cita mungkin pada waktu jurnalis sebenarnya. Pada kalau ngomongin Rizky emang basicnya jadi seorang penulis, seorang pembaca yang tangguh dibanding gua. Cuman kalau ngomongin Rizky ya emang dia ya cocok lah, kalau jadi penulis cocok sebenarnya, karena dia pendengar yang baik, perekam yang baik gitu. Walaupun sama-sama kita pernah ngerintis website dulu untuk mengelola komunitas Telkom School Community kalau nggak salah, selama berapa, 3 tahun ya, 3 tahun. Cuman yang perlu dipatut sebenarnya dicontoh sama dia, bagus, dia orang yang teguh ya. Iya, kok gibahin dia ya? Bukan gibah. Iya gitu sebenarnya. Ngomongin kebaikan. Kalau gibah mah relatif cenderung ke yang buruk-buruk biasanya. Ya mungkin itu bentuk apa ya, motivasi sebenarnya gue buat adik-adik kelas mungkin yang udah mulai sekarang berkembang sekolah. Gue belum berapa tahun gak nginjak sekolah nih. Terakhir itu lo. Gue udah berapa tahun gak nginjek sekolah, padahal pengen juga sih nginjek ke situ sekolah buat silaturahmi sama adik kelas. Tapi itu jadi motivasi semestinya. Tapi bingung juga sih ke sekolah ngapain ya. Sebenarnya kalau silaturahmi gak apa-apa sih. Iya. Tapi gue punya utang juga sama sekolah. Maaf ya Pak Deden. Nah. Ya maksudnya silaturahmi, tapi kan ketika kita datang, Cilu ngapain gitu, apa yang diobrolin gitu. Ya bisa aja sih, main lah ke masjid baru kan masjidnya. Ya lu kan IPM. Ya lu anak IPM. Udah enggak kali Cing. Ya seenggaknya kan punya komunikasi buat hal IPM. Ya, tapi kan ini bagus ya. Anak-anak sekarang nggak pada tahu siapa gua Cing. Emang lu siapa? Ya nggak tahu makanya. Ya, susah emang. Ya pada intinya sebenarnya itu sih, kalau ngomongin follow up Rizky ya. Kemarin lo ketemu Rizky ya, mungkin kalau gue bicara Rizky, bicara sekolah ya ketemu sih video call. Iya, kayak kalau kemarin Zoom, enggak video call. Iya, pakai Zoom. Ya kalau ngomongin sebelumnya ngomongin Rizky, ya gue bisa cuman cerita dia orang hebat. Bahkan punya cerita unik sebenarnya. Dia punya cerita unik dalam hidup gue tuh. Sampai kalau kata nyokap tuh, lu punya temen baik banget sampai dibilang lebih baik pada saudara-saudara lu. Gue punya saudara 5, sampai dibilang gitu sama nyokap. Pernah gue bikin lagu syair gitu, liriknya tentang itu, sempat rilis di tahun 2002, kaset tip kompilasi Ringlang Sebusu Record dengan band pada waktu Rengas Action. Ada saudara-saudaraku, gue bikin syair situ emang, kaulah saudaraku lebih pada saudara-saudaraku, kaulah kasih kepada kekasihku. Terinspirasi sama Bunga Hitam pada waktu itu juga. Emang keren sih dia, untuk apa, punya apa ya, pengakuan dari seorang ibu gue yang ngelahirin dan paham dengan saudara-saudara gue. Dia orang baik gitu, kalau dia orang baik gitu. Nah itu tentang Pijar, kemarin bercerita sama Rizky, terus kemudian dia cerita apa Pijar? Intinya sih gini, itu kan suatu karya yang kita pernah buat lah.
Rizky, gua, Uci, terus dengan teman-teman lah, dan teman-teman yang lain di satu sekolah, termasuk juga di luar sekolah juga gitu, karena kan tadi betul si Pijar ini. Oh iya, di luar sekolah ada dulu Lisna ya, Si Lisna. Pijar ini kan memang betul tadi independen, nggak di bawah apa sih namanya, nggak di bawah Lembaga, kelembagaan Muhammadiyah atau ataupun IPM. organisasi. Cuman kebanyakan tim inti dari situ, dari Pijar ini adalah anak-anak IPM dan juga pembinanya orang Muhammadiyah juga waktu itu. Siapa Pak Marwan? Masih ada. Pak Marwan masih ada. Di situ masih ada di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah cuman nggak di IC kayaknya deh. Di Asia, di mana? Di daerahnya, di apa sih nama daerahnya lupa. Asal mula. Bukan. Ya, daerahnya asal mulanya dia kan? Oh iya sih. Benar. Asal mula dia. Pokoknya masih di daerah Cianjur, cuman nggak di Islamic Center. Bukan ruang lingkup di Bebas itu. Bukan. Oh. Tapi masih Muhammadiyah juga. Muhammadiyah cabang mana gitulah dia. Emang ada cabang mana aja di Cianjur? Ada lah, beberapa cabang banyak Cianjur. Ya kalau gue gak tahu, karena memang kalau ngomongin sejarah masuk Muhammadiyah juga dulu gak niat. Cuman ya Allah takdirin di situ aja. Kayak gitu. Rizky juga sama, dia bukan orang Muhammadiyah secara keluarga. Iya. Beda dengan lu kan, pada waktu. Kemarin juga cerita tuh dibahas tuh latar belakang si Rizky, keluarganya ada tuh di video. Setahu gue dulu nilai UN-nya jelek. Nilai. Iya, nilai merah. Nilai dia. merah. Setahu gue dulu jelek. Ya mau sekolah buat situ. Cuman itu mungkin jadi motivasi karena pada waktu itu juga gue sama sebenarnya kan gitu. Nah itu, jadi pijakan untuk lompatan mungkin. Iya, daripada nggak sekolah ya udah gitu. Tapi ya hebatnya dia gitu. Untuk generasi pertama bisa tembus juara nasional. banyak capaian-capaian atau Iya. inilah apa namanya, Makanya beli prestasi. makanya beli bukunya dia. Beli bukunya. Gue juga belum baca, belum transfer, baru bilang Ki PO. Maaf ya Ki, Seru lupa orang, Ki. lupa. Transfer. Bang lu BSM Oke, soalnya. beres dengan transfer. Bang lu BSM soalnya. So kalau BCA langsung gue transfer. Oh BSN dia pakai. Dia kirim gue ke BSM. Iya sih. Iya gitu. Cuman admin 6.000 lah. Bukan masalah adminnya, malas daftarnya, masih ada pulsa. Gue gak ada pulsa, kayaknya kuota gitu. Oh iya kan. Bukan masalah adminnya, gak apa-apa lah. Ada lah digit buat 6.500 ada. Cuman buat beli pulsa tuh males. Iya. Itu sebenarnya. Pulsa reguler maksudnya, bukan. Tuh kalau ngomongin, gue sih berharap ada yang lanjutin Pijar. Pengennya sih gitu dari dulu. Itu sampai generasi berapa buku? 4 Mungkin gue lupa lagi. 4 edisi. Pocong, iya. Sempat kemarin pocong itu. Pocong alam, iya bener. 4 edisi. 3 apa 4 gitu ya. Pokoknya gue berharap sih ada yang lanjutin Pijar atau enggak generasi adik-adik kelas kita. Ya dengan bentuk lain lah, sekarang nggak perlu mesti majalah juga kan, banyak kayak konten-konten. Gue malah berharap itu mungkin digital atau apa gitu. website mungkin. Iya, website dan sebagainya. Gak tau sekarang jurusannya apa sih? Masih Masih kayak dulu, cuman ada tambahan beberapa RPL. jurusan. RPL memang dari dulu Ci. Gak ada RPL zaman kita. Pendaftarannya ada. Pendaftaran ada. Cuma gak ada anak RPL, gak ada. Iya Kelas sih. orang gak ada. Generasi di bawah kita ada, 2-3 tahun di bawah kita ada sih maksudnya. Di situ mulai RPL. Generasi kita ketiga belum ada sih RPL, baru TKJ. Ya baru TKJ ya. Terus kemudian kita keluar, nah baru tuh ada tuh. Generasi OKG 1, OKG 2 gitu ya. Baru ada RPL. Nah terus kesini ada administrasi perkantoran. Terus Bu itu Baru siapa? 3, Masih ada gak ya yang cakep itu siapa? Bu siapa? Yang cakep, yang dari Cianjur Selatan. Bahasa Indonesia. Iya. Masih ada gak ya? Udah enggak kayaknya. Bu siapa namanya? Maafin aku kalau mata lupa Bu. Itu aja sih. Kalau dari berangkatnya dari ngomongin Pijar, sejarah sekolah dan sebagainya, ya mungkin perlulah ada jalinan komunikasi antara junior sama. Bukan gue pengen di ini ya apa. Cuma kadang-kadang kita juga pengen lah punya sharing experience gitu, sharing pengalaman buat
adik-adik kelas kita gitu. Karena sebenarnya yang dulu ingat satu pepatah gitu ya, yang membedain murid sama guru itu sebenarnya bukan ilmu tapi pengalaman. Tapi kalau emang kita kan emang udah ngalamin duluan gitu dunia kerja dan sebagainya, mungkin itu menjadi suatu bentuk apa pengetahuan yang lain gitu dibanding pelajaran sekolah yang Oh iya, iya sih. ya sebenarnya itu. Sebenarnya kalau ngomongin pijar, sebenarnya pijar tuh bagi gue ya kayak sekarang kayak sejarah cerita gue Rizky Awab gitu ya, apa majalah-majalah yang banyak sih ceritanya. Cuman ya cerita dari